Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian online bersama Sansanatara kembali lagi ke hadapan Anda untuk berbagi inspirasi yang insya Allah mencerahkan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar tidak tertinggal kajian terbaru dari kajian online bersama Sansanatara. Dalam kajian online ke-10 kali ini, kita akan membahas bahwa ternyata Samiri bukanlah Dajjal. Di YouTube, banyak beredar video ceramah dari seorang ustadz berinisial URB yang meriwayatkan hadis riwayat Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa ayah dan ibu Dajjal tidak memiliki anak selama 30 tahun. Dan di tahun pernikahannya yang ke-30, barulah mereka memiliki anak bernama Samiri. Lebih lanjut, dalam video ceramahnya itu, sang ustadz yang berinisial URB ini menyebutkan sebagai berikut. Pertama, Samiri terlahir dari hubungan perzinahan sedarah atau incest, dan Samiri terlahir dari hubungan suami istri yang dilakukan ketika sang ibu sedang dalam keadaan menstruasi atau haid. Kedua, ketika Samiri terlahir, terjadi hujan badai dan petir, seakan alam semesta menolak kehadirannya ke dunia. Ketiga, sejak terlahir sampai berusia 5 tahun, Samiri tidak pernah menyusu sama sekali pada ibunya, dan hal ini kemudian menyebabkan ibunya mengalami kanker payudara, sehingga sang ibu pun akhirnya meninggal. Keempat, dari lahir sampai berusia 5 tahun, Samiri hanya bisa tidur saja. Kelima, pada usianya yang kelima, yakni pada saat tengah malam, Samiri pun akhirnya terbangun dari tidurnya. Ia merangkak dan pindah ke patung berhala yang paling besar, dan Samiri BAB atau buang air besar dan buang air kecil di dalam pangkuan patung tersebut. Keenam, setelah sang raja mengetahui apa yang dilakukan oleh Samiri, maka sang raja pun menjadi marah, dan ayah Samiri pun kemudian dipenjara. Dan karena sang ayah tidak bisa membantah atas apa yang dilakukan oleh Samiri, maka sang ayah pun kemudian dihukum mati. Nah, setelah saya mencari dalam berbagai literatur, ternyata semua yang disampaikan oleh sang ustadz yang berinisial URB ini bersumber dari buku yang ditulis oleh Muhammad Isa Daud, berjudul Al-Huyud Al-Khofiyah Baina Al-Masih Ad-Dajjal wa Asrori Musalas Bermuda wa Al-Atbaq At-Toyroh. Dan apa yang tertulis dalam buku Muhammad Isa Daud ini sangatlah jauh berbeda dengan apa yang disampaikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang dikutip oleh sang ustadz pada awal ceramahnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 19522, 19597, 19615 dan hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi nomor 2174, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayah dan ibu Dajjal tinggal selama 30 tahun dan keduanya tidak memiliki anak. Dan setelah 30 tahun akhirnya mereka memiliki anak, namun terlahir dalam keadaan matanya buta sebelah, banyak memberi bahaya dan sedikit sekali memberikan manfaat. Selain itu, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi ini menyebutkan ciri-ciri fisik kedua orang tua Dajjal. Dan pada akhirnya, di akhir hadis ditutup dengan kalimat, Hamad bin Salamah berkata, ternyata ia Dajjal adalah Ibnu Sayyad. Bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh sang ustadz yang menyatakan bahwa setelah 30 tahun, ayah dan ibu Dajjal akhirnya memiliki anak yang bernama Samiri. Lantas pertanyaannya adalah, dari mana munculnya nama Samiri ini jika hadis riwayat Imam Ahmad yang dikutip oleh sang ustadz justru menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan itu adalah Ibnu Sayyad? Apakah nama Samiri ini hanyalah karangan fiktif dari sang ustadz? Saya menduga kuat bahwa apa yang disampaikan oleh sang ustadz yang berinisial URB ini berasal dari buku yang ditulis oleh Muhammad Isa Daud yang judulnya telah saya sebutkan sebelumnya. Sebagaimana halnya sang penulis, yakni Muhammad Isa Daud, maka demikian pula halnya dengan sang ustadz. Hampir seluruh narasi yang disampaikan oleh sang ustadz ini berpusat pada keyakinan bahwa Samiri adalah sang Dajjal.
Sebagai dasar hujah saya bahwa apa yang disampaikan oleh sang Ustadz bersumber dari buku Muhammad Isa Daud, berikut saya kutipkan apa yang tertulis dalam buku Muhammad Isa Daud dan lihatlah kesamaan narasinya. Pertama, Samiri terlahir dari hubungan perzinahan sedarah atau incest, dan Samiri terlahir dari hubungan suami istri yang dilakukan ketika sang ibu sedang dalam keadaan menstruasi atau haid. Silahkan lihat dalam buku Muhammad Isa Daud yang judulnya telah saya sebutkan sebelumnya. Pada halaman 26, buku tersebut disebutkan sebagai berikut. Hingga Allah berkehendak membuat wanita, yakni Ibu Samiri, yang lahir dari zina mahram atau incest, menjadi hamil melalui suaminya, yakni ayah Samiri, yang juga lahir dari zina mahram atau incest. Masih dalam paragraf yang sama juga disebutkan, setan menyusup pada saluran mani lelaki penyembah berhala itu, maksudnya adalah ayah Samiri. Setiap kali dia menyetubuhi istrinya, maka setan juga ikut menyetubuhinya. Akhirnya, bertemulah mani keduanya, yakni mani sawat yang penuh dengan dengki dan mani jin untuk sebuah perkara yang telah ditakdirkan, yakni lahirnya Samiri. Perhatikan, bahkan sang Ustadz pun menambahkan apa yang tidak tertulis dalam buku Muhammad Isa Daud ini, yakni tentang ayah Dajjal yang menyetubuhi istrinya ketika sang istri sedang dalam kondisi menstruasi atau haid. Kedua, ketika Samiri terlahir terjadi hujan badai dan petir, seakan alam semesta menolak kehadirannya ke dunia. Silahkan lihat buku Muhammad Isa Daud halaman 27. Di buku tersebut disebutkan bahwa di malam yang menakutkan itu berhembus angin, salju, dan hujan. Dan kedua pasangan suami istri itu mendengar suara yang muncul dari arah patung sapi berhala. Suara itu memberitahu keduanya bahwasanya dia sudah ridho dengan mereka, dan dia memerintahkan malaikat untuk memberi mereka seorang anak laki-laki, yakni Samiri. Perhatikan bahwa sang Ustadz juga menambahkan apa yang tidak tertulis dalam buku Muhammad Isa Daud, yakni hujan badai dan petir. Padahal dalam buku tersebut hanya disebutkan bahwa pada malam kelahiran Samiri berhembus angin, salju, dan hujan, tanpa ada tambahan badai dan petir. Ketiga, sejak terlahir sampai berusia 5 tahun, Samiri tidak pernah menyusu sama sekali pada ibunya, dan hal ini kemudian menyebabkan ibunya mengalami kanker payudara, sehingga sang ibu pun akhirnya meninggal. Silahkan lihat buku Muhammad Isa Daud halaman 27. Di buku tersebut disebutkan bahwa oleh karena putranya, yakni Samiri, tidak menyusu darinya, maka dia, Ibu Samiri, mengalami kondisi tertahannya air susu yang menyebabkan tasammum atau keracunan padanya sehingga dia menjadi wafat karenanya. Perhatikan bahwa lagi-lagi sang Ustadz menambahkan apa yang tidak tertulis dalam buku Muhammad Isa Daud. Di dalam buku Muhammad Isa Daud tersebut, diksi kata bahasa Arab yang tertulis adalah tasammum yang berarti keracunan, dan bukan diksi kata saroton yang berarti kanker payudara. Masih dalam halaman yang sama dari buku Muhammad Isa Daud, di sana juga disebutkan, dia Samiri selalu tidur siang dan malam, dan dia jarang terbangun untuk menghisap air susu dari payudara ibunya yang bertubuh dan berpayudara besar. Perhatikan bahwa dalam buku tersebut hanya disebutkan bahwa bayi Samiri selalu tidur siang dan malam dan jarang terbangun untuk menghisap air susu ibunya, tanpa menyebutkan keterangan sampai usia berapa bayi Samiri melakukannya. Bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh sang Ustadz yang menyatakan bahwa sejak terlahir sampai berusia 5 tahun, Samiri tidak pernah menyusu sama sekali pada ibunya. Orang awam sekalipun akan tahu apa bedanya antara jarang menyusu dengan tidak pernah menyusu sama sekali. Keempat, dari lahirnya sampai berusia 5 tahun, Samiri hanya bisa tidur saja. Silahkan lihat buku Muhammad Isa Daud halaman 27. Di buku tersebut disebutkan bahwasanya dia Samiri tidur siang dan malam, dan dia jarang terbangun. Perhatikan bahwa dalam buku tersebut hanya disebutkan bahwa Samiri selalu tidur siang dan malam, dan jarang terbangun, tanpa menyebutkan keterangan
sampai usia berapa bayi Samiri melakukannya. Bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh sang ustadz bahwa bayi Samiri selalu tidur semenjak lahir hingga berusia 5 tahun. Kelima, pada usianya yang kelima, yakni pada saat tengah malam, Samiri pun akhirnya terbangun dari tidurnya. Ia merangkak dan pindah ke patung berhala yang paling besar, dan Samiri buang air besar dan buang air kecil di dalam pangkuan patung tersebut. Silahkan lihat buku Muhammad Isa Daud halaman 28. Di buku tersebut disebutkan bahwa dia Samiri disusupi oleh setan sapi dan membawanya menuju patung sapi itu, kemudian meninggalkannya di sana supaya dia tidur di samping patung sapi tersebut. Perhatikan bahwa dalam buku tersebut hanya disebutkan bahwa bayi Samiri merangkak dan tidur di samping patung sapi. Bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh sang ustadz yang menyebutkan bayi Samiri tidur di pangkuan patung berhala dan kemudian buang air besar dan buang air kecil di sana. Keenam, setelah sang raja mengetahui apa yang dilakukan oleh Samiri, maka sang raja pun menjadi marah. Dan ayah Samiri pun kemudian dipenjara, dan karena sang ayah tidak bisa membantah atas apa yang dilakukan oleh Samiri, maka sang ayah pun kemudian dihukum mati. Silahkan lihat buku Muhammad Isa Daud halaman 30. Di buku tersebut disebutkan bahwa lalu sang raja memerintahkan supaya lelaki itu, yakni ayah Samiri, dicambuk, kemudian dipenjarakan bersama tikus-tikus. Dan di paragraf selanjutnya disebutkan, dan ayahnya dilepaskan dari penjara dan dipisahkan dari anaknya, tanpa ada keterangan dihukum mati. Bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh sang ustadz yang menyebutkan bahwa ayah Samiri dipenjara dan dihukum mati. Sungguh, sebuah dusta ilmu yang dilakukan oleh seorang ulama atau ustadz kepada umatnya. Sampai di sini akhirnya dapat diduga bahwa ustadz yang berinisial URB ini memiliki pemikiran yang sama dengan Muhammad Isa Daud, sang penulis buku yang menjadi sumber rujukannya. Sehingga seluruh narasi yang ia bangun saat mengisahkan tentang Dajjal berpusat pada keyakinan bahwa Samiri adalah sang Dajjal, di mana pemikiran tentang Samiri adalah Dajjal didasarkan pada 4 argumen berikut ini. Pertama, Samiri bisa melihat malaikat Jibril dan juga dapat melihat jejak kudanya. Kedua, Nabi Musa bersikap lembut dan tidak membunuh Samiri, padahal Nabi Musa dikenal sangat tegas dan bahkan menghukum mati umatnya yang telah menyembah patung anak sapi tersebut. Ketiga, Samiri dalam Al-Quran disebut tidak bisa disentuh, disebut dengan diksi kata misas. Keempat, Samiri disebut dalam Al-Quran bahwa dia pasti akan menemui janji takdir di masa yang akan datang, yang tidak bisa tidak akan datang kepadanya, yang kemudian ditafsirkan sebagai Samiri akan dibunuh oleh Nabi Isa di akhir zaman. Nah, keempat argumentasi ini nampaknya adalah hasil pengembangan dari apa yang ditulis oleh Ibnu Baronan dalam kitabnya Al-Irsyad, sebagaimana dikutip oleh Az-Zarkasi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumi Al-Quran. Lantas pertanyaannya adalah, bisakah argumentasi ini diterima? Berikut bantahan atas keempat argumen tersebut. Pertama, Samiri dianggap sebagai Dajjal dengan alasan karena Samiri bisa melihat malaikat Jibril dan jejak keduanya. Bantahannya, Al-Quran memang menyatakan bahwa Samiri bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, yakni dalam surat Toha ayat 96. Namun hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa Samiri adalah Dajjal, karena selain Nabi, siapapun bisa melihat malaikat jika memang dikehendaki oleh Allah. Buktinya adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib pernah melihat malaikat saat perang Badar, padahal waktu itu dia masih kafir. Ibnu Abbas juga pernah melihat malaikat berbicara dengan Rasulullah SAW saat hendak menemui Rasulullah SAW bersama ayahnya. Kedua, Nabi Musa bersikap lembut dan tidak membunuh Samiri, padahal Nabi Musa dikenal sangat tegas dan bahkan
menghukum mati umatnya yang telah menyembah patung anak sapi tersebut. Bantahannya, adapun sikap lembut Nabi Musa terhadap Samiri, maka hal itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa Samiri adalah Dajjal. Pada kasus Samiri, Nabi Musa mengambil jalan argumentatif, bukan dengan cara kekerasan untuk sebuah hikmah yang dikehendaki Allah. Adapun tentang Samiri yang tidak dihukum bunuh, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, "Janganlah engkau membunuh Samiri, karena ia adalah seseorang yang bersifat pemurah." Ketiga, Samiri dalam Al-Quran disebut tidak bisa disentuh, disebut dengan diksi kata misas. Bantahannya, kitab-kitab tafsir menjelaskan bahwa kalimat misas dalam Al-Quran ditafsirkan bahwa Samiri itu dihukum pengucilan, bukan karena dia tidak bisa disentuh. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa Samiri dihukum dengan sebuah penyakit yang kambuh jika disentuh. Setiap disentuh orang, maka Samiri akan menjadi demam. Oleh karenanya, Samiri akan teriak ketakutan setiap ada orang yang mendekatinya. Keempat, Samiri disebut dalam Al-Quran bahwa dia pasti akan menemui janji takdir di masa yang akan datang, yang tidak akan datang kepadanya. Bantahannya, adapun maksud dari Samiri mendapatkan janji yang tidak bisa dia hindari, maka yang dimaksud adalah Yaumul Hisab atau hari penghisaban. Maksudnya, pada saat Yaumul Hisab nanti, Samiri pasti akan dihisab sesuai perbuatannya. Ayat itu sama sekali tidak berbicara tentang nasib Dajjal di akhir zaman. Nah, ada dua argumentasi lainnya yang menunjukkan bahwa Samiri bukanlah Dajjal. Argumentasi pertama, dalam hadis Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi disebutkan bahwa setelah 30 tahun, akhirnya ayah dan ibu Dajjal memiliki anak yang terlahir dengan kondisi mata yang akwar atau buta sebelah. Dan hadis ini merujuk kepada sosok yang bernama Ibnu Sayyad. Sedangkan dalam buku Muhammad Isa Daud disebutkan bahwa setelah 30 tahun, akhirnya ayah dan ibu Dajjal memiliki anak yang terlahir dengan kondisi mata yang ma'yub al-ainain, yakni cacat kedua matanya. Dan hal ini merujuk kepada sosok yang bernama Samiri. Kata ma'yub sendiri berasal dari kata dasar uyub yang merupakan bentuk jamak dari kata aib yang berarti cacat. Al-Hasfaqi dalam kitabnya Ad-Dur Al-Muhtar menyampaikan bahwa sebagian ulama mazhab Hanafi menjelaskan makna kata aib sebagai suatu bagian yang tidak ada dari asal penciptaannya, dan hal itu dianggap sebagai bentuk kekurangan. Sementara kata akwar dimaknai oleh Al-Qadi Iyad sebagai sebelah mata yang buta dan sebelah mata yang lainnya tertutup sebagian oleh daging yang tumbuh di sudut mata. Argumentasi yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah yang menyebut nama Samiri, yakni dari hadis riwayat Hakim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ia berkata bahwa hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Wahyu itu dibacakan kepada para sahabat, dijelaskan isinya dan dihafalkan. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah menjelaskan bahwa Samiri adalah Dajjal, baik secara lugas maupun implisit. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan wahyu tentang Dajjal yang disampaikan kepada umatnya terkait bahayanya, ciri-cirinya, cara berlindung darinya, dan sebagainya. Tetapi tidak pernah satu kalimat pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkannya dengan sosok Samiri dalam Al-Quran. Dan bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sekalipun, tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan
bahwa Samiri adalah Dajjal, sehingga hal ini menjadi hujah yang kuat bahwa Samiri bukanlah Dajjal. Jadi, koreksilah persepsi Anda tentang Dajjal, dan ambillah informasi tentang Dajjal hanya dari sumber yang benar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.